Oke guys, welcome back to my channel Aswarnaldo Official. Bagaimana kabarnya guys? Semoga sehat semua ya. Oke, saya kali ini sudah di kebun lagi seperti yang dapat kita lihat di belakang saya ini ya. Dan kita hari ini akan mencari obat-obatan lagi guys untuk part 2 dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain dan fungsi-fungsi yang berbeda tentunya guys. Oke, sebelum melanjutkan video ini, seperti biasa guys, tekan tombol like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Agar saya juga semakin bersemangat lagi bikin video-video terbaru buat kalian semua. Oke guys, makanya tetap tonton video ini dan akan saya beritahu tumbuhan-tumbuhan liar apa saja yang ada di hutan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan obat ketika kita ketiadaan obat di kebun. Oke guys, langsung saja ke videonya. Check it out. Di channel Aswarnaldo Official. Kali ini kita akan mencari obat-obatan lagi yang berasal dari kebun, yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman liar yang ada di hutan. Oke, oke apa ini guys? Oke, ini apa guys? Oke, ini adalah salah satu obat juga yang dapat kita temui di hutannya. Oke, akan saya jelaskan ya. Oke, jangan di skip videonya. Oke, akan saya coba jelasin ya guys. Oke, ini adalah salah satu tumbuhan liar yang ada di hutannya yang dapat kita manfaatkan untuk dijadikan obat ketika kita dalam keadaan nggak ada obat ya. Oke, ini fungsinya apa guys? Dan ini namanya apa? Ini kalau di kampung saya namanya sinduduk ya, sinduduk. Dan ini fungsinya ada dua macam guys. Yang pertama ini adalah mengobati luka bekas sayatan ataupun apa ya, yang luka-luka ringan tapi ya, yang di bagian tangan atau di bagian mana saja tapi luka ringan. Ini adalah membantu untuk memberhentikan untuk memberhentikan cairan merah yang keluar dari dalam tubuh kita ya. Ini bagaimana caranya guys? Untuk menghentikan cairan merah yang ada dalam ketika kita luka ya, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ini kita ulek ataupun kita giniin ya, tapi ini agak sedikit apa juga ya, harus kita tambah sedikit dengan air ya, atau enggak dengan air ludah ya. Agak sedikit kotor sih ya, cuman air ludah ini juga sangat bermanfaat untuk tubuh kita untuk mengobati bisa-bisa dalam gigitan apa aja ya. Misalnya gigitan laron juga kita laron dari gigitan tawon juga kita bisa menggunakan air liur ya, tapi itu hanya sekedar saja dan harus dibarengi dengan yang lain. Ini untuk menghentikan cairan merah yang keluar dari luka kita ya. Ini caranya sama seperti tadi, kita ulek atau kita giniinnya. Kalau bisa tambah sedikit dengan air ya. Oke, tambah sedikit dengan air ataupun dengan air liur boleh ya. Oke, setelah udah keluar airnya ya, ini agak beda sedikit dengan yang lainnya. Kalau yang lain kita gunakan ini ampas daunnya ya, namun ini kita gunakan ini air ataupun buih-buih yang keluar dari daun ini ya. Ini buihnya yang keluar, terus kita taruh ke bagian luka kita ya, misalnya seperti ini ya, kita taruh di dalam luka kita. Kalau bisa agak sedikit banyak ya, agak banyakkan ininya, buihnya ya, biar cepat itu berhenti cairan merah yang keluar dari tubuh kita ya. Itu untuk fungsi pertama. Dan bagi kalian juga yang suka dengan masak-masak, ini berfungsi juga ya. Ketika kita memasak daun pepaya ya, daun pepaya itu udah pasti pahit ya. Namun ini bisa untuk menghilangkan pahitnya. Bagaimana caranya?
Ini sama-sama kita rebuskan daun sinduduk ini ya. Sama-sama kita rebuskan ke daun pepaya yang kita rebus ya. Tapi ingat, kalau mau pas digulai atau di sayur tuh air rebusannya itu, bekas rebusan harus dibuang dulu, dan itu daun pepayanya diperas ya, dan ini dipisahkan lagi ya, daun sinduduk ini ya dipisahkan lagi. Ini akan menghilangkan, memang tidak semuanya pahitnya hilang ya, ini akan menghilangkan sebahagian dari rasa pahit daun pepayanya ya. Ini agak banyak kan kita bikin ya ketika kita merebus daun pepayanya agar pahitnya itu hilang. Kalau hilang semua sih benar-benar hilang nggak mungkin ya, cuman dia berkurang jauh ya ketika kita membuat ini ya. Dan ketika udah mateng ya, air bekas rebusannya itu kita buang, dan ininya kita apa namanya, kita buang ya, ataupun kita pisahkan. Oke, itu untuk fungsi yang daun senduduk ini ya. Yang pertama tadi untuk memberhentikan cairan merah yang keluar dari bekas luka-luka ringan ya. Ingat, luka ringan, bukan luka berat ya, luka ringan. Ini caranya, ini kita ulek, dan buih dari airnya itu kita tempelkan ataupun kita usapkan ke bagian yang luka ya. Dan untuk fungsi kedua, ini akan mengurangi rasa pahit dari daun pepaya. Kembali lagi masih bersama saya Aswarnaldo Official, dan kita juga masih di hutan ya. Dapat seperti yang kita lihat ini ya. Kita masih di dalam hutan dan kita mencari obat-obatan lagi guys. Oh, apa ini guys? Oke. Ini adalah salah satu obat yang kita temui juga di hutannya. Mau tahu ini obat apa dan apa namanya? Oke, simak langsung video ini ya, dan saya akan jelaskan. Oke, saya akan jelaskan guys. Oke, ini adalah salah satu obat-obatan alami yang dapat kita temui di hutan ya. Ini namanya, kalau di kampung saya ini namanya tindo tasik ya. Tindo tasik. Silahkan ini dicek daunnya ya, biar gak salah-salah daunnya. Ini ya. Ini daunnya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya adalah untuk meredakan kembung, masuk angin, sakit perut, dan juga demam ya. Bagaimana caranya? Ya, begini guys. Daunnya kita petik ya. Untuk demam, ini kita tinggal celupkan ke air, terus kita tempelkan di kening ya. Insya Allah nanti dengan kehendak Allah, demamnya akan turun ya, suhu demamnya akan turun. Atau enggak, kalau enggak kita giniin, boleh kita ulek ya. Kita ulek ataupun kita giniin aja. Oke, setelah udah halus, ini kita taruh di kening kita ya. Kita taruh di kening, dan nanti insya Allah dengan kehendak Allah nanti suhu badan dan suhu demam kita akan turunnya. Buat yang masuk angin, kembung, ataupun sakit perut, caranya gini juga, tapi kita tempelkan di bagian pusat kita. Pertanyaannya, kenapa ditempelkan di bagian pusat ya kan? Alasannya ya karena gini ya teman-teman, angin masuk itu ke suhu tubuh kita, ke dalam tubuh kita itu melalui pusat ya. Jadi kalau kita masuk angin, kita kembung ataupun sakit perut, yang paling utama ialah ya di bagian pusat ini ya. Disinilah kita obati ya, dan nanti insya Allah akan sembuh ya dengan kehendak Allah pastinya ya. Dan kalau juga kita perjalanan jauh, kita takut kembung, kita takut masuk angin, yang pastinya kita menutup bagian pusat kita kan, karena dari sinilah angin itu masuk guys. Karena dari sini angin itu masuk dan kita akan merasa kembung. Oke, jangan lupa tadi namanya ini tindo tasik ya. Kalau di kampung saya, kalau bahasa Indonesianya saya kurang tahu ya. Tindo tasik fungsinya untuk meredakan demam, menyembuhkan sakit perut, kembung, dan juga masuk angin. Buat yang demam, ini tinggal kita giniin dan kita tempelkan di bagian kening kita ya. Kalau untuk yang masuk angin, kembung, ataupun sakit perut, ya tinggal kita giniin juga dan kita tempel di bagian sini. Oke guys, kita akan cari lagi obat-obat yang lain. Oke guys, masih tetap bersama saya Aswarnaldo Official, dan kali ini kita masih berada dalam hutan kembali guys.
kita masih mencari dan mencari obat-obatan yang ada dalam hutan yang berbentuk tumbuhan ataupun apa yang bisa kita manfaatkan. Oke, ini kebunnya bagus sekali ya. Oke guys, ini kita nampak guys. Oke, ini mungkin sudah tak asing lagi buat para pemirsa ya. Ini adalah buah palawija ya. Buah pala atau dalam bahasa Indonesianya kalau nggak salah sih palawija ya. Oke, dan ini akan kita jelaskan guys. Oke, saya akan coba jelaskan guys. Oke guys, ini adalah salah satu tumbuhan ataupun obat-obatan yang dapat kita manfaatkan ketika kita menemukannya dalam hutan ya. Ini adalah buah palawija ya, atau bahasa di kampung saya ini namanya bungo palo ataupun buah pala ya. Kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah ini palawija ya. Oke, ini apa manfaatnya guys? Oke, ini ada yang agak besar ya. Ini manfaatnya adalah, ini bukan dari buahnya ya, dari buahnya bisa kita bikin kue ya. Kue dicampur dengan apa namanya, gula ya. Itu rasanya apa namanya, asam manis ya. Ini yang kita butuhkan adalah bijinya ya. Ini sudah pasti di warung-warung ada yang jual ya. Namun di sini kita harus kupas tuntas ya. Ini kita buka ya, kita buka bijinya. Ini untuk yang muda sama yang tua sama aja ya fungsinya ya. Kita ambil bijinya terus kita belah ya. Kita belah. Sementara itu bijinya itu, di dalam bijinya itu kan ada sari-sarinya gitu ya kan. Itu sangat bermanfaat bagi kita ya tentunya. Apa fungsinya ketika kita mengalami bengkak ya, bengkak ataupun apa namanya keseleo ya, itu bisa jadi salah satu penolongnya. Bagaimana caranya? Itu bijinya yang ada di dalamnya itu kita ambil ya. Sementara itu kita hapuskan ke bagian yang bengkak dan kita urut-urut ya. Kita urut ya. Jangan lupa diurut ya. Agar apa? Agar bengkaknya itu semakin kecil dan semakin kecil ya. Selain itu juga ini sangat sering kita temui di warung-warung ya. Ini juga sangat bermanfaat. Ini batu ataupun bijinya ini sangat bermanfaat ketika kita membuat kue ya. Selain itu juga sebagai pewangi ya. Itu adalah fungsi dari bijinya ya. Bijinya. Sementara yang dari kulitnya ini ataupun buahnya ini bisa kita makan, namun agak asam ya, asam, dan dicocol dengan garam enak, dicocol dengan cabai juga enak. Pedas, asam. Kalau dicocol sama garam, asin asam ya. Ini sangat bermanfaat ya. Caranya itu seperti tadi ya, ini kita belah ya, dan kita ambil bijinya. Sementara di dalam bijinya itu kita belah lagi ya. Di dalamnya kan ada sari-sarinya, itu kita ambil untuk dioleskan ke bagian yang bengkak dan juga bagian yang agak sakit ya. Itu kita urut-urut sehingga itu bengkaknya akan semakin kecil. Oke guys, itu manfaatnya. Makanya kalau ketemu buah-buah atau apapun di hutan yang bisa dijadikan obat, jangan disia-siakan guys, karena kita tak tahu bagaimana kita saat menjelajah ya kan. Oke guys, sekarang kita sudah di kebun lagi dan ini adalah salah satu buah yang ada di kebun ini ya. Ini adalah dapat kita lihat ya, ini adalah buah jambu ya, buah jambu yang tumbuh di hutan ini, dan ini masih sangat kecil sekali. Batangnya masih segini guys. Namun dia udah beberapa kali ini berbuah ya. Kebetulan ini di kebun saya ya. Ini namanya kalau di kebun ini, kalau di kampung ini namanya ini jambu erang namanya. Dan ini dimulai sejak dia batang segini udah bisa berbuah guys. Ini dapat kita lihat buahnya sangat banyak sekali guys. Waduh, pengen saya makan. Puasa guys. Aduh, ini adalah godaannya. Oke, ini sangat banyak juga buahnya ya. Dan ini adalah salah satu buah yang terdapat di hutan-hutan, dan ini termasuk juga obat guys. Obat lapar. Iya. Aduh, udah jatuh. Berarti ini udah agak matang ya. Dan ini nanti akan saya ambil ya.
Namun sekarang nggak usah dulu karena ini masih agak sedikit putih ya. Pengen merah dulu agar dia matang benar ya. Ini dapat kita lihat ya. Ini sangat kecil sekali batangnya guys. Ini masih sangat kecil sekali ya. Dapat kita lihat. Oke. Ini adalah buah kita guys. Buat yang mau silahkan tulis di deskripsi silahkan tulis di komentar guys, dan mari kita datang ke sini dan kita ambil ini buah. Oke, tapi jangan dimakan waktu siang. Kenapa? Karena masih puasa guys. Iya, ya kan?